Halo guys, apa kabar? Baru ngapain nih? Baru angon wedhus? Atau baru olahraga? Atau baru loncat-loncat? Aduh, bengong kayak gitu dah. Nyungsep kan? Ya udah, nebar jaring aja. Lo pamer mobil baru toh. Walah, ya boleh. Ternyata baru tidur ya elah guys. Ya udah deh, daripada dikerubutin tawon atau sakit, yuk kita mending nonton film aja guys di B Studio di episode kali ini. Halo guys, jumpa lagi dengan B Studio. Kali ini kita akan membahas alur cerita film vampir yang konyol dan mantap guys. Film ini super seru guys. Penasaran ya? Yuk langsung aja kita gas lah guys. Di awal film diperlihatkan gadis bernama BK yang sedang berlari menemui pacarnya. Film ini yakni film parodi dari serial yang sempat viral pada zamannya, yakni film yang berjudul Twilight Saga. Di sini nggak ada yang namanya aksi-aksi keren ya guys dalam film. Soalnya film ini versi konyol dari film aslinya yang film aslinya begitu keren sehingga laris manis Tanjung Kimpul guys. Sekian kemudian berganti di mana kejadian sebelum adegan itu terjadi. Bermula dari sebuah kota kecil bernama Spock BK yang tinggal hanya dengan ayahnya yang bernama Frank. Dikarenakan ibunya yang telah meninggal, namun baru saja tiba di kota itu, BK langsung melihat hal-hal aneh di kota itu. Dari manusia yang dimangsa vampir, optik gigi vampir, bahkan vampir fakir miskin pun ada di sana. When I was younger. Frank yang masih menganggap BK sebagai anak kecilnya yang disayang-sayang mulai memperlihatkan kamar BK waktu kecil dulu. Bahkan hamster yang tinggal tulang pun masih ada dan intinya seperti dulu kala gitu guys. Hingga datanglah sahabat baik Frank dan anaknya Bobby dan Jacob. Frank pun mengajak BK untuk menemui mereka dan terlihat Jacob berusaha ngerayu ngingetin masa lalu mereka. Ya namanya juga usaha kan guys. Yang di belakang BK cuekin aja dah, pada ngapain itu orang konyol. Ya tonton sendirilah guys. We used to make mud pies. Right. I remember now. So too bad we're not. She'd like it. Hingga Jacob mulai gerak-gerak aneh yang tentu saja membuat BK sedikit heran mengenai hal itu. Bahkan kucing nggak salah apa-apa tak lewat dari sasaran keanehan tersebut. Singkat cerita, BK pun pergi ke kampus barunya. Dan dengan kedatangan BK, si anak baru, dia pun disambut ramah oleh sesepuh kampusnya itu. Sambutan konyol itu silahkan tonton langsung guys. Great. That's what I used to wear once, man. I'm Derek. Becca. I'm the eyes and ears. Dan di sana ada Derek, si pengepul organ, datang dan langsung menyapa gadis mantap tersebut. Tak lepas dia menawarkan barang dagangannya. Walaupun mereka kasar, namun mereka dengan mudah menjadi akrab gitu guys.
Sampai saat pergi ke kantin, bersama bertemulah BK dengan Rick si pria sok cool dan Jennifer gadis baik yang tak segan untuk tukang tusuk. Mereka itu sahabatan loh, dan setelah beberapa saat berbincang-bincang, terlihat segerombolan manusia keren yang masuk ke kantin. Jennifer pun mulai memberitahu bahwa itu keluarga Sulkan, yakni manusia-manusia keren yang aneh dengan tidur di dalam peti mati. Hingga perhatian BK teralih saat melihat kedatangan Edward yang sok keren tapi aslinya emang keren. Ya, sok saksikan sendiri guys. Edward Solon. He's a complete. He wouldn't even. No guy had ever done before. Ooh, you guys are having like an instant connection. Jennifer memberitahu bahwa Edward adalah makhluk terdingin yang pernah ia temui. Bahkan saat Jennifer meminta pertemanan di Facebook, pria itu tak mengkonfirmasinya, pokoknya sok cool gitu guys. Namun lain dengan BK karena sejak pandangan pertama bertemu, Edward langsung klepek-klepek dengannya. Singkat cerita, saat masuk ke kelas dan tak sengaja dosen itu menyuruhnya untuk duduk di sebelah Edward. Smell. Yeah, like tuna. Di sisi lain terlihat vampir-vampir berkeliaran mencari mangsa yang terlihat ada nelayan di sana dan sempat melawan. Namun tetap harus mati dalam serangan vampir itu. Hi. I work part-time at Abercrombie & Fitch. It's always Do the carpets match the drapes? I got a serious to eat. Cheetos? Thanks, doll. You aight? Antoine. Oh, we are, don't you? You're the Black Eyed Peas! Does everyone always think we're the Black Eyed Peas? I mean, her, I get. That's right. Mixed martial arts. Eat this. Huh? That pretty boy, huh? Lalu skin kembali ke BK yang terlihat Edward curi-curi pandang dari kejauhan. Hingga Edward yang melihat sebuah truk yang hendak menabrak BK. Dan dengan sigapnya, ia mengambil Derek yang lagi santuy gitu untuk melindungi gadis itu. Ya beginilah cinta derita tiada akhir, kata Pat guys. Pokoknya Derek yang sekarat biar mampus dah. Intinya dunia serasa milik berdua, biar yang lain cari kontrakan. unrequited teenage love. Sejak kejadian itu, BK selalu terngiang-ngiang dengan aksi Edward yang di luar nalar manusia. Hingga ayahnya datang memberitahu bahwa baru saja terjadi aksi pembunuhan di kota itu. Dengan hal itu, Frank mengajari putri kecilnya untuk bertahan hidup dengan benar dan Frank sendiri yang menjadi bahan praktikumnya. I'm proud of you. Are you okay? Man, where he breathes, Becca. You got the Frank Sandbeans there. Good for you. Rip off the mustache, sweetheart. But you love your mustache. Do it! Do it! You're good to go. Malam harinya terlihat Edward yang menyelinap ke kamar BK untuk melihat BK sebagai bahan coklinya. Namun berbanding terbalik dengan ekspektasi Edward, yakni gadis itu dengan telanjang. Gadis mantap itu tidurnya ngoro dan kayak mama lagi mikirin hutang, guys. You're sleepwalking. You're sleepwalking. Just you breathing is the greatest gift. Di pagi harinya, BK menemui Edward dan mengajaknya untuk pergi ke hutan untuk berbicara empat mata. BK pun mulai menanyakan siapa Edward sebenarnya. Dan dia pun langsung menjelaskan bahwa dirinya seorang pembunuh kejam, mesum, sange, dan mematikan. Namun bukannya takut, tapi BK malah makin tersepona dengan kelainan yang dimiliki Edward.
Edward juga merasa aneh, dia bisa membaca pikiran orang namun tidak bisa membaca pikiran gadis mantap tersebut. Dan hal itulah yang membuat tambah tertarik dengan gadis mantap itu. BK di sini mulai tahu bahwa Edward adalah seorang vampir. Hingga tiba-tiba Edward kembali menyusul BK ke kamarnya. BK yang sudah basah sudah tak sabar untuk menunggu adegan mantap-mantap ini. Namun bagi Edward ini merupakan hal yang baru karena sebelumnya cuman bokep dan cokli. Now let's go all the way. Dengan keganasan BK membuat Edward jadi risih, namun BK tak menyerah begitu saja dan langsung membuka onderdilnya. Yang hal itu membuat Edward semakin gemas soalnya memang menarik guys. For me. No, please, please, please don't come any closer. Listen to you. This is going to work. Yes, that's okay. Even though I feel conflicted about losing my virginity for a vampire, so really it's the ultimate. As long as you're with me, you will never get hurt. Starting now. Di sisi lain terlihat Frank dan Bobby sang penunggang kursi roda itu berusaha untuk menguak kasus pembunuhan si nelayan. Dengan Jacob yang menjadi anjing pelacaknya, benar-benar deh nih film. Well, I think we all know whatever killed Fisherman Scully was no ant. Canadians. Singkat cerita, Edward mengajak BK di rumahnya untuk mengenal keluarganya. Edward pun mulai mengenalkan keluarganya satu demi satu. Namun darah vampir yang mendarah daging membuat keluarga Edward ingin menyantap gadis mantap tersebut. Dengan berat hati, Edward pun menghajar keluarga sendiri demi sang gadis mantap itu. Bahkan kurir nggak bersalah dijadikan umpan untuk mengalihkan perhatian. Lagian si Neng BK kecolok bisa sampai moncret-moncret gitu sih. Becca, your nose. I knew I shouldn't have. Every time I bring a girl. Come on. Order Chinese food. Edward pun membawa BK pergi menjauh dari rumahnya. Di sana dia sadar bahwa tidak seharusnya mereka bersatu. Ini sangat menyalahi kodrat dan tidak bisa melawan takdir, yakni bahwa manusia dan vampir tidak ditakdirkan untuk bersatu. Biasalah guys, alasan tukang gombal buat mutusin pacarnya setelah enak-enak. Dan dengan kejadian itu tentu saja membuat BK sangat terpukul. Dia sangat bersedih, menangis, berseduh-seduh di sana. Apalagi ninggalnya di tengah hutan, anco, anjing dah tuh cowok ya, benar-benar. Treat. Dan tiba-tiba ada vampir meresahkan datang dan berniat untuk menjadikan santapannya. Edward yang tahu gadisnya dalam bahaya kembali dan menghajar vampir-vampir itu yang sangat meresahkan. Dan setelah sekian lama bergelut, akhirnya Edward berhasil mengalahkan vampir-vampir gembel tersebut. BK yang saat itu tergigit langsung ditulung sama Edward dan menyedot semua racun yang enaknya sampai ke ubun-ubun. Sejak kejadian itu, kehidupan BK menjadi sepi, suram, dan tak menentu. Berbulan-bulan berlalu, ia hanya meratapi nasibnya di dalam kamarnya. Bahkan BK menggerutu dengan toa masjidnya. Lalu Frank pun datang menemui buah hatinya itu. Dan tebak saja dah yang dikatakan, yakni putri kecilnya disuruh untuk sadar diri bahwa memang ia tak cantik dan disarankan untuk pasang implan yang besar dan montok di pantatnya. Ini ayah anjing kali ya, kayak gini ya guys ya. Bahkan dia juga menyuruh boneka coklinya untuk mengucapkan selamat pada BK atas nasibnya yang menyedihkan. Singkat cerita terlihat Jacob yang mengajak BK untuk berkencan. Namun seperti yang kita tahu, cowok kalau nggak ganteng walau super baik ya wassalam guys, mana minat gadis-gadis idamannya.
BK pun dengan tegas menolak ajakan itu dan meninggalkannya di sana. Dengan motor ala-ala RX yang sok maco dari bapaknya, BK berusaha untuk menenangkan pikirannya. Namun bayang-bayang Edward terus mengingatkan BK bahwa itu dapat membahayakan dirinya. Dan ya, tonton sendirilah guys. This is what it takes to be with you, Edward. Sophie, Know you're lactose intolerant. this is for you, Edward. Dan ya, benar saja bahwa BK terjatuh karena bayang-bayang Edward tersebut. Dengan cepat Jacob datang untuk menolong BK sambil cari-cari kesempatan. Dan niatnya lepas baju, malah tahu sendiri guys alasan BK menolak Jacob. Guys, ribu kayak gitu, ngeri dah. Hingga saat Jacob pergi untuk mencari obat, tiba-tiba vampir konyol kembali berniat untuk menyantap gadis mantap tersebut. BK pun berusaha untuk melarikan diri, namun vampir itu terus mengejarnya. Untung saja Jacob kembali datang tepat waktu dan... Jacob, run! That's it? A chihuahua? He's new to me. You can't stop me. Tiba-tiba muncullah pria-pria keren gagah bertato konyol mesum dan suka cokli. Tapi kok yo letoy gitu loh guys. Setelah berhasil membantai vampir meresahkan itu, tiba-tiba Jacob berubah menjadi pria tampan dan membuat BK klepek-klepek. Tak hanya BK yang merasa kehilangan. Di sisi lain, terlihat Edward yang dulu perfect kini acak-acakan bak tikus masuk got setelah kehilangan BK. Hingga saudaranya yang bernama Iris datang dengan bakat alaminya yang dapat melihat masa depan dan masa lalunya. Dia memberitahu Edward bahwa BK telah mati karena jatuh dari motor. Mendengar hal itu, Edward semakin kacau dan berpamitan untuk bunuh diri. Dan Iris mencoba kembali menerawang dan ternyata BK masih sehat dan Edward tak perlu bunuh diri. Namun ya terlambat karena Edward telah pergi dari sana. Keesokan harinya terlihat Jennifer dan Rick yang begitu semangat untuk menghadiri pesta. Karena seperti yang kita tahu bahwa ini hari besar mereka. Dan bersamaan dengan itu datanglah Iris serta memberitahu BK bahwa Edward berniat untuk bunuh diri. Iris pun mengajak BK untuk menyusul Edward karena hanya dia yang bisa menghentikannya. Iris juga memberitahu bahwa Edward menemui Yulturi si vampir jahat yang akan datang di acara pesta sekolahnya. Oh, I got skills, bitch. Setibanya di sana, BK langsung menyusul Edward dan langsung smackdown semua yang menghalanginya. Melihat kedatangan BK, Edward pun membatalkan niatnya. Namun ada masalah lagi, yakni Yulturi si vampir jahat tak menyukai hubungan vampir dengan manusia. Oleh karena itu, Yulturi menantang hubungan mereka. Edward yang tak mau lagi berpisah dengan BK langsung melawan vampir jahat tersebut. Ya dilihat sendiri mereka ribut-ribut nggak karuan gitu guys, yang bikin ngakak pokoknya. Say cheese. Hingga Yulturi yang kalah dengan Edward mengatakan kalau dia akan menyetujui hubungan mereka dengan syarat kalau BK harus menjadi vampir. Kalau enggak ya anak buah Yulturi akan menyepong Edward di sana. Bersamaan dengan itu terlihat Jennifer dan Rick yang dinobatkan sebagai raja dan ratu di SMA Spock, tapi ya bohong Pokoknya ngibul gitulah guys hasil pemungutan suaranya. Dengan itu Yulturi dengan pasangannya pun dinobatkan sebagai raja dan ratu di sana. Dan sebelum Edward merubah BK menjadi vampir, ia pun melamarnya terlebih dahulu. Gimana nggak klepek-klepek dah kalau kayak gitu. Dan setelah itu ya mereka hidup bahagia selamanya guys. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.